Selamat datang di Indo Movie Kreatif, seputar film bioskop terbaru yang akan kami sajikan untuk kalian semua. Ini adalah press screening dan press conference Balada Si Roy yang akan tayang di bioskop pada tanggal 19 Januari 2023. So, bagaimana informasinya tentang press conference-nya? Kalian bisa tonton video kami yang saat ini. Si Roy Mas Fajar Nugros. Selanjutnya produser untuk film Balada Si Roy Mas Susanti Dewi. Eksekutif produser untuk film Balada Si Roy Pak Winston Utama. Silakan bergabung bersama kita Pak Winston Utama dan juga Pak Wilson Cuaca. Selanjutnya kita undang penulis skenario untuk film Balada Si Roy Mas Salman Aristo. Penulis buku dari film Balada Si Roy Mas Golagung. Dan inilah jajaran pemain dari film Balada Si Roy: Abizar Al-Ghifari, Feby Rasdanti. Silakan bergabung sama kita di tempat sini. Kemudian ada Zulfa Maharani. Kemudian ada Sinta Marino. Dibuat dia gila beneran, dibuat dia setengah mati. Ya, selanjutnya ada Bio One yang punya serang nih. Oke, Fahri Muhammad. Selanjutnya ada Jordi Pranata. Kita undang juga Omara Estega. Omara bergabung bersama kita. Selanjutnya ada Mbak Lulu Tobi. Silakan bergabung bersama kita Mbak Lulu Tobi. Selanjutnya juga ada Yusuf Mahardika, Wafda Saifan, Tanta Ginti, Marcel Darwin, Aldo Gudel, dan juga Martino Leo. Yes, dan ini dia teman-teman media. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh tim dari film Balada Si Roy. Silakan bergabung bersama kita. Ini dia jajaran cast, sutradara juga jajaran produser hadir bersama kita. Teman-teman media juga baru selesai kita menontonnya pada siang hari ini, sangat luar biasa. Mungkin pertama langsung dibuka oleh Mas Fajar Nugros sebagai sutradara. Mas, ini karya yang sangat luar biasa dinanti oleh teman-teman media dan juga seluruh penonton di Indonesia. Antusias dari teman-teman media juga sangat luar biasa hari ini. Silakan yang ingin disampaikan di siang hari ini, Mas Fajar, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman wartawan, selamat sore. Hari ini saya merasa bersyukur sekali karena akhirnya salah satu impian saya memfilmkan sebuah novel terwujud. Ini novel yang saya baca bersambung di majalah pada saat saya remaja dan membuat saya berani untuk melakukan banyak hal sepanjang masa remaja saya. Jadi saya berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala, ke Sonti produser saya, Winston, William, partner eksekutif produser, dan Wilson, eksekutif produser, juga Mas Gom yang mengizinkan saya untuk memfilmkan alih wahanakan dari novelnya dia ke film, juga Mas Aris, dan juga teman-teman pemain semua di sini sudah bersedia berjuang selama beberapa hari di beberapa berbulan-bulan ya, selama pandemi maksudnya, berjuang, berkorban, meninggalkan rumah untuk memfilmkan karya ini bersama-sama. Itu aja, semoga ceritanya bisa diterima oleh penonton film Indonesia, baik generasi muda maupun generasi yang sudah beranjak dewasa seperti saya ini, dan bisa disambut dengan baik, mewarnai tahun 2023 dengan lebih optimis. Mana yang ingin dicapai oleh film Balada Si Roy ini dari Bari, silakan. Thank you Dias. Selamat sore teman-teman media semua. Wah mantap, ini kita sore kali ini kayaknya merasa sangat muda ya. Aku ngeliat teman-teman baru selesai nonton, kayaknya aku bisa merasakan antusiasme. Semoga suka semua. Film Balada Si Roy ini
apa ya, karya yang sangat spesial buat kita karena ada beberapa hal. Pertama, novel ini sudah lama dinanti-nanti oleh para pembacanya, lebih dari 30 tahun. Dan para pembuatnya yang ada di sini, kami di sini adalah fans dari karya itu tersebut. Itu pertama. Lalu kedua, karena hal istimewa itu kami memutuskan pada saat itu 2 tahun yang lalu film Balada Si Roy menjadi film pertama yang IDN Pictures produksi. Kami memproduksi film ini di masa pandemi dengan protokol kesehatan yang sangat rumit. Aku sangat berterima kasih kepada semua teman-teman di sini yang bisa menjaga kedisiplinannya agar kita semua tetap sehat sampai akhir produksi pada saat itu tanpa kami harus mempospon. Nah, 2 tahun kemudian kita duduk semua di sini dan film kami buat, para produser dan para pembuat di sini membuat Balada Si Roy ini adalah utamanya untuk para generasi muda. Kenapa? Karena teman-teman juga bisa ngelihat bagaimana energi Roy dan teman-temannya, energi anak muda, bagaimana sebagai anak muda itu penting untuk punya rasa rasa gelisah, rasa mendobrak. Jadi utamanya film ini kami buat untuk para generasi muda dan juga bukan hanya itu, untuk para pemimpin-pemimpin muda rasanya. Yes. Kenapa penting sekali? Agar kita sangat ingin pemimpin muda ini punya rasa yang rasa untuk selalu merubah keadaan menjadi selalu lebih baik, dan itu yang ingin disampaikan oleh Roy di masa mudanya dalam film Balada Si Roy ini. Yes, tepuk tangan dong untuk Mbak Susan. Oke, kita lanjut ngobrol lagi di sini. Udah ada Pak Winston Utomo juga. Pak Winston, kita pengen tahu juga 2023 IDN Pictures membuka dengan Balada Si Roy setelah sukses di tahun 2022 mengumpulkan jutaan penonton dari karya-karyanya. Seoptimis apa melihat Balada Si Roy menjadi pembuka karya spesial dari IDN Pictures? Pak Winston, silakan. Thank you, Dias. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Kalau dari kita sangat terhormat dapat memiliki kesempatan untuk mengkaryakan film Balada Si Roy ke layar lebar. Karena film Balada Si Roy ini adalah cerita yang sangat relevan untuk kita semua, apalagi untuk anak muda, generasi milenial, khususnya generasi Z. Meskipun berlatar tahun 80-an, dari tim kita berusaha membuatnya untuk sangat relevan ke anak tahun 2000-an, 90-an dan 2000-an sekarang ini. Jadi mengangkat isu-isu tentang keluarga, bagaimana mama dari Roy berusaha membesarkan Roy seorang diri, bagaimana menghadapi penolakan, penindasan, tentang persahabatan, tentang cinta, memilih antara beberapa wanita, Roy-nya, sampai tentang, dan yang paling penting dari film ini adalah kenapa ini relate dengan semua orang, tentang pencarian jati diri. Karena kita pasti pernah sendirian, kita di kamar maupun di danau ataupun dimanapun, kita akan bertanya ke diri kita sendiri. Seperti yang Roy tanyakan ke diri dia, apa tujuan saya terlahir di dunia ini? Dan seringkali kalau kita beruntung, umur 15 tahun, 20 tahun, kita mendapatkan arti tujuan itu. Tapi bisa juga umur 25, 30, 40, kita juga belum mendapatkan apa tujuan kita terlahir di dunia. Yang kita harapkan setelah kita menonton film Balada Si Roy, kita kembali ke rumah kita masing-masing, ke kamar kita masing-masing, kita bertanyalah ke diri kita, apa tujuan kita terlahir di dunia? Apa tujuan saya terlahir di dunia? Dan kita berharap teman-teman semua yang menonton dapat menemukan jawabannya. Yes, itu dia, tepuk tangan dong. Karena kita bisa biasa. Kita ke para pemain yang ada di depan, tepuk tangan dulu untuk para pemain dong, teman-teman. Yes, Abizar, Alifar, kita ngobrol dulu. Nih, ternyata saat kita nonton, setelah kita banyak ngobrol-ngobrol dengan teman-teman media, layer dari Roy begitu banyak. Dan lo di sini mendeliver itu dengan sebegitu sempurna sebagai Roy. Gimana prosesnya sampai bisa di titik itu, Bing? Silakan. Gimana proses sampai titik itu? Gue nggak bakal berhenti bilang terima kasih ke teman-teman gue yang ada di sini karena mereka support gue dari nol banget. Karena ini film pertama gue. Gitu. Ya. Ini menjadi hal yang besar gitu. Dan gue berterima kasih banget sama Mas Fajar, Winston dan semua yang ada di sini. Karena mereka support gue dari hati gitu, bukan cuma sekedar, gue tau lo bisa. Enggak, itu dari hati gitu. Dan gue merasakan rasa itu nyampe ke gue. Dan teman-teman yang udah ngebantu gue terima kasih karena itu yang bisa ngebikin gue untuk berhasil, insya Allah berhasil meranin Roy.
Dan ini kan menjadi tanggung jawab besar juga untuk penonton di Indonesia. Setelah 19 Januari nanti akan ditonton di seluruh Indonesia. Karakter lo dan Roy nggak bisa dipisahkan lagi. Siap dengan tanggung jawab itu ya, Bi? Jelas siap dong. Karena karakter Roy itu ngasih gue banyak banget pelajaran. Contohnya satu, harus sayang banget sama ibu. Ya. Itu yang bakal selalu gue tanam dalam hati gue. Dan gue berterima kasih sama Roy, gue berterima kasih sama Mas Gong udah menciptakan karakter itu yang bikin pelajaran luar biasa buat gue. Bisa, tepuk tangan dong. Nih, nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman media. Kita ke Biowan dulu nih, Biowan. Yes. Menjadi sosok yang awalnya sebel, tapi lama-lama kok kita ada rasa empati dan simpati kebentuk kedua loh. Aduh, aku belum nonton. Oke, kita pengen tanya prosesnya seseru apa menemukan Dula dalam diri lo. Kalau tadi kan Abi udah cerita, silakan kalau Biowan gimana? Seru banget, maksudnya bisa bergabung di Project Balada Roy, bisa dipercayakan, dan maksudnya tadi kan sempat diomongin kalau kayak jodoh gitu ya. Iya. Emang rasanya semuanya seperti jodoh gitu loh. Roy, Abizarnya Roy, aku jadi Dula, terus ada Febri jadi Ani, semuanya rasanya kayak jodoh, dan semuanya memberikan energi yang baik untuk menciptakan yang baik bersama-sama gitu. Jadi rasanya seru banget juga. Karena rasa apa ya, emosinya tuh berasa dari dia melotot dan menggumam aja berasa. Itu Iya. Biowan, wah luar biasa. Iya, nggak cocok kalau ngomong. Oke, tepuk tangan dong untuk Biowan. Terima kasih Biowan. Sekarang kita ke wanita Roy ini. Ada di sini dari Ani dulu, Feby Rasnandi. Feby boleh ceritakan dong, Feby waktu itu belum sempat ketemu sama teman-teman media pada saat launching trailer bersama dengan kita. Gimana membuild chemistry bareng sama Abizar, bareng sama Jung, dan juga teman-teman cast yang lain. Silakan untuk film Balada Si Roy ini. Ya, halo, selamat siang semuanya. Pertama-tama mau bilang makasih buat teman-teman media yang udah hadir di sore hari ini. Gimana ya cara build chemistry? Salah satu hal yang aku bersyukur banget bisa bergabung di project Balada Si Roy ini, karena kita tuh pre-productionnya tuh bener-bener lama banget. Kita bener-bener mateng banget, kayak kita pre-productionnya itu durasinya kurang lebih hampir sama syutingnya. Jadi kita bener-bener serius banget, dan aku ngerasa biasanya kan kadang kalau misalnya ya beberapa project ada yang kita datang tuh untuk kayak sekedar ya udah kerja aja nih ya, datang ke lokasi syuting atau datang ke tempat reading, ya udah kita mau kerja. Tapi aku datang tuh kayak rasanya kayak balik lagi SMA, rasanya balik lagi mau ketemu teman-teman. Jadi seneng gitu loh, maksudnya nggak ada beban, karena kita tuh bener-bener happy. Terus abis itu reading kadang malah banyakan kita ya main-main, kita banyak malah bonding satu sama lain. Jadi bener-bener kita kayak persahabatan, chemistry-nya aku sama Abi sama Bio itu tuh malah justru dipererat pas kita lagi proses pre-productionnya itu. Jadi dan ya aku bersyukur banget bisa bekerja sama teman-teman cast di sini, karena ya seperti yang kayak Bio bilang, kita mencurahkan yang nggak cuma sekedar ya skill acting dan lain-lain, tapi juga cinta. Kita peduli dan sayang banget sama project ini. Jadi bener-bener serius banget sih. Jadi aku senang banget, karena maksudnya ya biasanya kan aku suka main sinetron gitu ya, biasanya nggak ada pre-production, nggak ada reading dan lain-lain, dan begitu masuk sini aku langsung kayak ini aku happy banget sih di sini. Tepuk tangan dong untuk Feby Rasnandi. Berdiri boleh biar langsung dilihat. Hai semuanya, terima kasih udah datang. Menurut gua Balada Si Roy ini bagaikan kitab untuk sebagai rakyat ya. Kita tuh bagaimana bisa hidup dalam society Indonesia. Itu satu. Kitab sebagai rakyat. Ya. Kita. Kedua, nggak apa-apa boleh ya. Cuma 3 hal. Ya udah. 3 kata. Yang kedua, ini sebenarnya gimana kita menjadi manusia ya, maksudnya dalam Indonesia setidaknya. Dan yang ketiga, ini refleksi akan negara kita sih. Waduh. Marah, Omara sekaligus bawa mesin tik di belakang ya. Omara terima kasih ke Yusuf Mardika. Jum, silakan Jum.
Ya. Kalau legislatif. Ya, halo selamat sore semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah datang dan menonton film kami. Semoga suka. Tadi pertanyaannya apa? 3 hal tentang Balada Siroy. Kehilangan, mencari. Udah. Ya udah. Versi gua sama. Kita sama Jor. Kehilangan, pencarian jati diri, cinta. Oke, siap. Martino Leo silakan. Yo, boleh berdiri dong ya. Hai. Hati-hati bawa ini kan jampi-jampi. Gimana? Maskulin, Yes. underdog, clarity. Oh, Martino Leo, pelayan Piala Citra Festival Film Indonesia 2022. Foto dong, Bang. Wafda, silakan Wafda. Selamat sore. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Saya sebelumnya mau berterima kasih sama Mas Fajar. Saya orang Batak, tapi ya, belum pernah dipercaya. Jadi pemeran Batak baru di sini ya. Baru di sini Mas. Terima kasih. 3 hal buat saya Balada Siroy: hangat, dekat, sedikit nakal. Hangat, itu Balada Siroy apa lu? Hangat, dekat, dan sedikit nakal. Marcel harus silakan. Boleh berdiri. Halo, saya Marcel Darwin. Saya mau ucapin terima kasih udah datang pada hari ini. Dan 3 hal menurut saya. Ya kok katanya ya kok. Karena saya ceritanya jadi penjual beli motor. Iya. Jadi Kojuna. Iya. Intinya adalah kalau 3 hal. Pertama, harus kantau. Ada cuan kalau bisnis. Yes. Kalau ada rezeki nggak boleh ditolak. Harus bisa tepatin janji. Itu dia. Terima kasih. Tantang Ginting terakhir. Ya terakhir. Aduh, terakhir. Fahri Muhammad dulu. Fahri dulu. Tantang Ginting terakhir. Save for the best kita. Nah, Fahri Muhammad dulu. Nah, kalau Fahri biasanya dibuka dengan pantun. Betul. Fahri. Ini dia Fahri Muhammad. Pantun dulu, Fahri, pantun. Iya, pantun dong. Kita jawab cakep ya. Ya, yuk. Coba balik badan dulu, kasih tahu belakangnya apa. ya. Wah, silakan. Belum, tenang. Bubur sumsum, makannya sambil main layang. Cakep. Assalamualaikum sayangan. Ya. 3 hal Balada Siroy menurut lo apa? Silakan. 3 hal. Yang Cakep. pertama, Oh, nggak pantun lagi. Nggak dong. Pantun lagi. Ya, kalau menurut gua kesetiaan. Cakep. Enggak pantun juga. Kesetiaan, pertemanan dan perjuangan kalau menurut gua. Kesetiaan, pertemanan, dan perjuangan. Siap. Terima kasih. Mas Aldo, silakan. Ya, ini takut ada yang berantem ya. Halo semuanya, terima kasih udah datang. Apa tadi? 3 hal. Lucu banget nih. Iya. Kalau dari gua sih pendidikan, grow up, sama kalau utang jangan lupa dibayar. Belum dibayar sampai sekarang ini. Karena belum dibayar kalau sekarang. Tante Ginting. Kenapa bebannya di saya ya? Oke, sebenarnya terima kasih. Sebelumnya saya terharu banget waktu diajak untuk main di Balada Siroy karena saya pikir akhirnya saya jadi anak SMA. Enggak, ternyata bukan. Saya di rengkeng-kengkeng jadi tuh apa? Akhirnya saya malah jadi narasumber untuk anak-anak muda-muda ini. Bang, 80 gimana sih? Ya buat tua. Gak setua itu tapi ya. 3 kata. 3 hal. 3 hal. Iya, tentang 3 hal. Balada Siroy. Aduh, apa ya? Boleh juga 3 kata kalau mau. Udah ini aja deh. Iya. Tayang 19 Januari. Tante gitu. Terima kasih. Jangan lupa 19 Januari 2023 Balada Siroy di bioskop yang didukung oleh Indofood, Indomie, BCA dan juga TikTok. Kita foto bareng dulu, boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Yes, boleh kita